record ya. Nah, baik, kita rekam ya, siapa tahu nanti akan Bapak Ibu gunakan untuk mengingat gitu ya. Nah, kemudian untuk ini tadi memberikan manfaat bagi stakeholder ya. Ini bagi profesi, bagi unit kerja, lalu bagi masyarakat penerima layanan. Nah, kemudian kontribusi bagi visi ya. Nah, visi dan misi bisa jadi nanti Bapak Ibu itu untuk semua kegiatan dapat saja sama, bisa saja ya. Nah, masalahkah? Tidak apa-apa. Ya tujuan juga begitu, bisa jadi nanti akan sama ya. Sama untuk yang ke semua kegiatan ya. Bisa oke saja kalau begitu situasinya ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya pendapat lain, misalnya ada, oh ini Pak, ke kontribusinya ke misi nomor nomor sekian Pak ya. Nah, umpamanya ya. Nah, itu ya nggak apa-apa ya, boleh saja begitu ya. Nah, jadi eh, tidak masalah begitu ya kalau visi misinya ada misinya ada yang berbeda, tapi biasanya misi itu akan cenderung sama dan lebih bagus jangan buat report-report lah kalau bisa ya. Nah, oke. Ini tentang kolom yang keempat, qualification holder, kontribusi terhadap visi misi dan tujuan organisasi. Sedangkan bagi penguatan organisasi, ya ini organisasinya. Nah, jadi copy paste saja yang ada di sini, ya. Copy paste yang ada di kolom ini nih, kolom 3 ini, ya. Nah, ini sebaiknya berurutan karena pedomannya begitu ya. Copy paste nilai dasar panduan perilaku di kolom 3 ini, ya. Kemudian diurutkan ya berhalaknya, ya. Dari berorientasi pelayanan dulu, lalu pasangkan dengan nilai perilaku dengan salah satu nilai organisasi yang paling relevan. Nah, kalau ada dua nilai dasar relevan dengan satu nilai organisasi yang sama, tetap disajikan masing-masing nilai dasar yang dipasangkan dengan nilai organisasi yang sama tersebut. Nah, maksudnya ini ya. Toh, ini kan di sini tahapan 1 akuntabel melaksanakan tugas dengan cermat. Oh, akuntabel itu kan pada posisi berikutnya ya. Jadi kita cari yang berorientasi pelayanan dulu. Ini dulu. Nah, ini oke, di copy, pastekan ke sini. Pastekan ke sini, memperkuat nilai yang mana ini? Berorientasi pelayanan ramah itu dengan nilai organisasi Bapak Ibu yang di berapa bab 3 itu nyambungnya dengan yang mana? Contoh, memperkuat nilai ketiga kerendahan hati ya. Oke. Nah, berarti berorientasi pelayanannya sudah. Sekarang kalau berorientasi pelayanannya misalnya ada lebih dari satu, ya tulis lagi di sini ya. Nah, ketik lagi di situ ya, kira-kira dia itu nyambung dengan nilai organisasi yang mana. Jadi dipasangkan. Setelah berorientasi pelayanan baru akuntabel. Nah, akuntabel ya, apa yang ada di sini? Oh, misalnya ini ya melaksanakan tugas dengan cermat umpamanya ya. Nah, silakan di copy paste ke sini. Ini ternyata ada lagi melaksanakan tugas dengan disiplin. Ya udah, copy paste lagi di sini ya. Boleh saja ini diletakkan di nomor nomor berikutnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau gabung melaksanakan tugas dengan cermat ya. Nah, koma lagi umpamanya ya, melaksanakan tugas dengan disiplin ya. Umpamanya kalau mau dimasukkan di situ ya, tinggal persoalannya ya, apakah antara cermat dengan disiplin itu sambungannya dengan nilai organisasi itu apakah sama apa enggak ya. Nah, contoh, ini melaksanakan tugas dengan cermat. Ini nilai ketiga kerendahan hati. Tapi yang melaksanakan tugas dengan disiplin, ya, apakah nyambung apa enggak dengan yang nilai ketiga ini? Nah, kalau tidak, maka dapat saja Bapak Ibu ya posisikan gini ya. Nah, ini akuntabel lagi ya. Melaksanakan tugas dengan disiplin, misalnya memperkuat nilai yang keberapa, umpamanya kebetulan, nah juga yang disiplin juga ada ya. Nah, misalnya itu. Nah, nilai misalnya ke 1 umpamanya ya disiplin. Ya, jadi bisa jadi nanti yang akuntabelnya ini bisa jadi nanti akan ada 2 di situ ya. Nah, begitu ya, begitu seterusnya sehingga nanti di kolom ini berhalaknya berurutan dan lengkap. Ya, jadi kalau ada yang kurang lengkap ya, nanti tentunya demi poin Anda ya, poin Bapak Ibu ya, berarti di sini perlu dilengkapi yang di kolom ini ya. Yang di kolom kolom 3 ini ya.
keterkaitan atau aktualisasi nilai dasar core value dalam kegiatan itu yang perlu Bapak Ibu tambah, lengkapi sehingga berhalanya menjadi lengkap. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Kalau ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan kah? Oke, kalau ya sampai sini mungkin bisa dipahami ya, gampang Pak, udah jadi Pak, cuma belum Bapak periksa. Nah, ya itu soal berikutnya, itu soal waktunya ya. Tetap diperiksa semua kok, tenang aja lah. Ya masa enggak sih ya. Nah, kemudian berikutnya ini jadwal implementasi yang perlu saya sampaikan Pak Ibu ya. Ini nanti jadi kalau ada revisi silakan jadwal implementasi ya. Kalau tadi pakai Arial ya. Ini Arial semua gitu, konsisten saja lah ya. Nah, tabel 45 kalau tadi 44 umpamanya 45 gitu supaya kalau Bapak Ibu ngetik manual enggak geser tabel di bagian berikutnya ya. Nah, jadi implementasi aktualisasi, kegiatan dan output. Nah, ini kegiatannya ya ini kebetulan saya mohon izin ke Bu Dokter ini kemarin ini saya pinjam saya gunakan sebagai ilustrasi untuk teman-temannya ya. Nah, mudah-mudahan mendapat pahala ya. Nah, ya kalau mau lebih lengkap ke Bu Dokter ya tentunya nanti ya syarat dan ketentuan berlaku masing-masing ya sebagai konsultan. Itu hitungannya per jam gitu. Nah, itu ya. Oke, kalau Pak Sinus mau nanya, Bu, gimana Bu Dokter laporannya? Gampang Pak Sinus ya. Entah es krim kah apakah paling tidak kan masa konsultasinya kering gitu. Nah, apalagi orang perdagangan apa-apa aja diurusnya dagang ya. Dagang perabot pun bisa ya, Bu Monika. Bapak Landa. Nah, ini persiapan. Ini copy paste saja dari yang tabel tabel sebelumnya tuh ya. Nah, copy paste kegiatannya apa, outputnya apa ya. Sama tadi menyesuaikan ya. Satu dokumen misalnya do, satu dokumen jadwal kegiatan. Nah, tuh. Kemudian ini bulannya juga minggunya sudah saya koreksi ya. Ini ternyata kan Juli itu sampai minggu keempat, sedangkan Agustus minggu pertama. Nah, ini nanti Bapak Ibu arsir, jangan lalu arsirannya tidak menyesuaikan pula gitu ya, atau meleset. Nah, itu masalah Bapak Ibu sendiri itu ya. Tapi bisa jadi ada juga yang dari minggu pertama sampai minggu keempat itu tetap berjalan terus bisa jadi loh. Contoh yang monitoring. Nah, kalau monitoring itu bisa jadi nanti eh, bisa di kedua minggu, bisa juga dari sini ya. Nah, sejak sosialisasi itu berarti sudah dilakukan monitoring gitu ya. Boleh saja kalau mau monitoringnya ini sosialisasinya tak minggu keberapa tuh? Minggu ke satu, kedua, ketiga ya. Nah, maka minggu ketiga ini sudah bisa dilakukan monitoring juga di situ ya. Oh, kok nggak bisa aku? Oh, saya kurang terampil ya. Nah, jadi minggu ketiga sudah bisa diisi ya kolom ini ya. Jadi monitoringnya itu terus ya sampai ke akhir gitu ya. Sejak saat sosialisasi. Ini untuk monitoring ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menyusun time schedule-nya begitu. Nah, sedangkan kolom ini ya, kolom ini sesuai dengan tanggal bukti fisiknya harus nyambung nih. Nah, ini ya, nyambung dengan bukti fisiknya yang ada di Bapak Ibu siapa sinkron nih ya. Nah, kalau mau pakai rentang juga bisa. Oh, ini persiapan umpamanya 4 Juli sampai tanggal ya misalnya ya 9 Juli umpamanya atau mau sampai tanggal 2 Juli ya sih 4 kok mundur lagi nah 6 ya. Nah, silakan ya. Nah, boleh saja kan ini rentang mingguan. Nah, yang penting tanggal-tanggalnya di sini sinkron ya. Nah, tanggalnya sinkron. Nah, jadi kalau yang ini adalah bukti fisik, SOP bukti fisik, jadwal kegiatan itu bukti fisik ya. Outputnya ini dokumen ya. Oke, itu tentang bukti fisiknya ya. Ya ini nanti tak merge dulu, berarti merge sel, bukti fisik. Nah, ikut ya. Nah, merge sel, nggak mau pula.
Ya udahlah, ini gabung aja sendiri. Nah, oke. Ini tentang jadwal implementasi. Ada yang mau bertanya? Pak, mau nanya Ya, Pak. silakan. Mau nanya Pak, ini jadwal implementasi ini bisakah dipakai untuk jadikan kegiatan, jadwal kegiatan? Saya kan ada kegiatan pertama itu kan ada membuat jadwal Ya, kegiatan Pak. ya itu boleh saja nanti dijadikan sebagai bukti fisik lagi gitu ya. Nah, nanti kata Pak Marsianus gajah, ini Ya. anak-anak nakal ini kata, nggak apa-apa, biarin aja. Oh ya Pak, siap. Ini nanti tolong dibuang. Siap Pak, udah gitu aja beres gitu. Ya, Iya karena Pak. ini kan memang ini Iya Pak. rencana kita. Hanya yang kemarin itu kan rencana kita gitu ya, rencana kita. Ya, nggak apa-apa. Ya, cuma kata apa judulnya nanti ini di dalam bentuk yang lain lah begitu ya. Nah, kalau bisa juga untuk yang di jadwal nanti yang untuk bukti fisik di kegiatan satu itu nanti Bapak Ibu ada tanda tangan mentornya juga ya. Nah, Bapak Ibu tanda tangan, mentor tanda tangan. Nah, gitu ya. Nah, sehingga salah dia jadi bukti gitu Pak ya. Minta tanda tangan mentor ya. Ya, insya Allah ditandatangani lah. Apa pula kan tidak minta duit kita, minta tanda tangan aja. Tanda tangan tidak mengeluarkan duit. Nah, tentu dia tidak ada keberatan gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Gimana? Boleh saja gitu ya. Nah, ini nanti tolong dibuat yang lebih slim lah begitu ya. Lebih slim sehingga gampang dibaca 2 halaman, 1 halaman jadi gitu ya. Oke. Nah, akhirnya Pak Arif bergabung ya. Oke. Ya, berikutnya ada pertanyaan tentang jadwal implementasi atau Izin Pak, nah, izin gimana? Pak Januari. Ya, Mohon maaf silakan. terlambat tadi masuknya. Masih keringatan nih Pak. Ya, Kominfo itu banyak banyak peralatan elektronik, Pak. Nah, begitulah dia gitu ya. Nah, oke. Ini Pak, Nah, terkait dengan jadwal implementasi tadi Pak. ya. Ya, di bukti fisik itu apakah para mentor itu kan tuh ketika bimbingan itu bisa jadikan bukti fisik disertakan itu gimana Pak? Ya, kalau mau di Kegiatan. Oh ya, itu nanti begini saja, Pak, terutama ini ya untuk yang kegiatan ini, kegiatan jadwal itu ini kegiatan satu ini, Pak. Untuk kegiatan satu ini bisa gitu ya. Kalau yang dengan mentor itu kan nanti di sini ini ya. Nah, yang mentor sama coach itu kan di sini ya. Nah, Ya, maksud tetapi saya gimana? yang ini apakah bisa dijadikan lampiran untuk bukti fisik di tabel tadi yang bagian C itu Pak? Maksudnya Yang ini mana, Pak? bolehkah atau Tolong yang jelas, bagaimana? Pak Arifin. Yang ini mana? Nah, yang ini mana ini Itu maksudnya? tadi yang coba ke bawah Pak, yang D tadi itu kan ada tanda tangan mentor tuh. Bawahmu dengan bawahku tuh beda. Ini ya, ini. Nah, ini kita beda. Nah, ini maksudnya ini. Oh, ini enggak Nah, jadi bukti fisik, Pak. Yang ini oh jadwal enggak bisa. konsultasi ini ya itu kan bukti kita konsultasi gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang dengan mentor itu nanti ada apa tuh lupa aku namanya dengan Bu Dokter itu apa tuh? Catatan konsultasi atau apa tuh ya? Ah, kan kok tak salah udah ada saya kasihkan kali ya di grup. Nah, tiap konsultasi Sudah, itu, Pak. silakan tuh Bang Arifin. Filenya di mana? Ayo. Nah, kalau Bu Dokter ibu-ibu sudah ngomong begitu, udah ikut saja Pak Amam gitu. Nah, ya, Siap jadi Pak, siap. nanti lembar konsultasinya seperti apa, catatan dari mentor seperti apa, itu silakan Pak Arifin dengan mentornya lah gitu. Mau dibuat tanggal berapakah terserah gitu ya, saya juga enggak tahu gitu ya. Mau dibuat 1 hari Oke. sebelum seminar pun saya juga enggak tahu gitu, diam aja saya gitu ya. Itu urusan Bapak dengan mentor tuh ya. Itu ini buktinya memang untuk yang ini ya. Nah, sama pembimbingan coach, pembimbingan mentor itu saya ingatkan ini kolomnya yang tanggalnya ini Bapak Ibu ya tanggalnya mulai sejak ini
sejak kita selesai seminar itu ya. Nah, sejak selesai seminar sampailah nanti tanggal berapa tuh aku lupa tuh ya. Kita itu nanti sampai tanggal ini tanggal berapa tuh? 13 Agustus kah? 4 sampai 13. Sampai 13 Agustus lah nanti mau diisi juga silakan ya. Silakan nanti toh tanda tangannya, parapnya itu nanti saya berikan di anjungan nanti ya, print out, apa tanda tangan basah gitu ya. Yang penting sudah di print aman gitu. Oke. Lalu ini tanggalnya juga sudah saya kasih tanggal 13. Jadi nanti terakhir konsultasi itu tanggal 13. Mau dibuat 4 baris 4 kali konsultasi silakan ya. Bapak Ibu WA pun nanti dikirim per WA misalnya ada atau email ke saya, itu berarti juga sudah dihitung 1 kali konsultasi begitu. Lalu besoknya saya balas, Bapak Ibu tanya lagi, hitunglah 2 konsultasi gitulah ya. Nah, nanti tatap mukanya juga begitu karena saya datang ke sana itu nanti tanggal 13 Agustus itu hari Sabtu ada ngajar di kelas Bapak Ibu masuk sampai sore, lalu hari Minggu walaupun kita konsultasi tapi jangan dimasukkan tanggal konsultasi gitu ya. Nah, kita juga temani paling ngecek-ngecek lah Pak Arifin ini sudah potong kumis atau belum ya. Nah, itu saya cek juga nanti ya. Nah, itu ya. Itu kita cek ya. Nah, tapi kalau bisa 3 atau 4 kali lah Bapak Ibu, nanti tinggal saya tanda tangani lah 4 kali lah ya. Mau 5 kali juga boleh ya. Tanda tangannya atur sajalah di situ, tinggal saya tanda tangani ya. Oke. Tanggal-tanggal juga sudah, dengan mentor juga sama Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan mulai tanggal pokoknya habis seminar kemarin lah dengan mentor ya. Dan jangan sampai lalu di bawah ini misalnya gini ya. Di konsultasi hasil implementasi itu nanti lalu ada 1 baris kosong umpamanya. Nah, baris kosong tidak ada apa-apanya atau 2 malahan 2 baris. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Tidak baik gitu ya. Nah, langsung ya. Pokoknya ada baris ya harus ada isinya begitu ya. Oke. Kemudian untuk penulisan penutup ya, kesimpulan isu yang diangkat apa, lalu kalau bisa ini ada, kalau tadi kasusnya nih Pak Bu Dokter itu ada datanya, data pengukurannya, kemudian indikatornya begitu ya, lalu ini gagasannya, tempatnya, kemudian nah ini per kegiatan ya, contoh kegiatan 1 melakukan persiapan kegiatan sistem triase, output 1 dokumen jadwal kegiatan sistem triase terrealisasi 100%. Nah, jadi kata-kata ini yang membedakannya dengan kemarin di rancangan. Nah, gitu ya. Nah, sehingga terukur kita itu. Berarti semua kegiatan itu sudah terrealisasi 100% ketika sudah ada dokumennya. Begitu ya. Nah, kemudian untuk besaran capaian ini apabila memang Bapak Ibu mampu ya atau memang ada capaiannya. Contoh di sini indikator dari pelayanan klinisnya itu ya, pelayanan klinis yang umpamanya ya. Dari SPM itu waktu tanggapnya target kurang dari 5 menit. Nah, sekarang realisasinya berapa ya? Nah, itu nanti ini insya Allah pasti ditanya oleh penguji gitu ya. Nah, dan ini nanti Bapak Ibu sajikan di PowerPoint, dijual itu. Nah, misalnya ya, sosialisasi belum pernah dilakukan, sekarang sudah dilakukan umpamanya. Jadi bagaimana bunyi di sedapatnya yang Bapak Ibu bunyikan di data isu di depan ya, target sekian, realisasi sekian, maka sedapat mungkin Bapak Ibu tunjukkan di situ sudah ada peningkatan, ada perubahan. Nah, karena ini pengujinya dari struktural dan akan kecenderungan begitu. Ya, kita baca polanya, Pak Kaban, Pak Marsianus itu maunya begitu gitu ya. Nah, jadi capaiannya berapa di sini ya? Sehingga terjawablah isu itu walaupun mungkin capaiannya tidak sangat besar-besar gitu ya. Tapi sudah ada perubahan. Nah, begitu dan itu diaminkan oleh mentornya. Nah, untuk membuktikan ini bagaimana? Membuktikan ini ya, capaian-capaian ini nanti ada dari laporan hasil monitoring evaluasi, MONEF-nya. Nah, kan kegiatan terakhir itu kan Bapak Ibu buat laporan MONEF kan? Melakukan MONEF, monitoring ya. Nah, di monitoring itu sampaikan data ini yang menyatakan bahwa
isunya itu sudah ada progres begitu ya. Nah, ya. Nanti tinggal ukurannya mau pakai ukuran apa ya. Misalnya cuma meningkatnya cuma 1% atau 0,01% ya nggak apa-apa ya. Nggak masalah kok soal itu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian bagian terakhir itu saran bagi profesi apa, lalu bagi puskesmasnya apa sarannya, bla 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 lah begitu ya. Nah, setelah saran, lalu Bapak Ibu munculkan ini daftar pustakanya ya supaya layak gitulah ya. Misalnya profil puskesmas umpamanya ya, atau sumber lain yang Bapak Ibu gunakan ya, profil puskesmas, sumber lain ya yang Bapak Ibu gunakan yang diacu itu ya munculkan sajalah ya. Aman, pokoknya ya berisilah begitu, logis ya. Kita juga tidak sekaku seperti karya tulis ilmiah skripsi atau itu enggak kok. Tapi apapun yang Bapak Ibu acu dia itu di sini ya. Nah, daftar pustaka, saya daftar pustaka baru ya biodata ya, biodata silakan ya masing-masing ya. Seperti yang digunakan kemarin waktu Bapak Ibu melamar CPNS atau bagaimana kan nanti ada biodata. Lalu lampiran. Lampiran 1 berarti ini bukti fisik kegiatan 1. Nah, kegiatan 1 apa punya, copy paste, outputnya apa, lalu bukti fisiknya apa, jadwal kegiatan, dokumentasi. Baru setelah itu lampirkan semuanya di situ di belakangnya, ya. Nah, lampirkan, ya. Saran saya ini berupa ini soft copy, ya, soft copy-nya. Karena Pak Ivo pasti akan minta soft copy-nya Bapak Ibu, ya. Soft copy utuh dari depan sampai belakang, ya. Jadi misal kalau ada laporan, ya soft copy filenya dia dipastikan ke sini gitu ya. Kalaupun di print kan sebenarnya print ulang mau berapa biji gampang ya kalau soft copy sudah ready gitu ya. Nah, Pak kalau scanan biasa gimana Pak? Ya kan gampang ya. Buka Word ya, lalu itu di apa di crop, pastikan ke sini kan jadi ya. Jadilah dia Word gitu ya. Nah, ini untuk lampiran 1, lampiran 2 dan seterusnya mengikuti menyesuaikan dengan isi perkegiatan gitu Bapak Ibu ya. Ini perlampirannya. Jadi nanti mau pakai kertas yang sama putih silakan, mau pakai kalau di print mau pakai kertas yang HVS warna juga silakan ya. Monggo lah gitu ya. Nah, tinggal disusun ya. Kalau nanti dokumentasi, foto dan seterusnya seperti contoh yang sudah pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu kemarin, kalau tak salah filenya sudah ada gitu ya. Nah, menyusun fotonya seperti apa. Boleh per tahapan, boleh saja satu kegiatan satu foto, tapi dikasih keterangan. Kasih keterangan siapa melakukan apa, di mana, bersama siapa, nilai dasarnya apa saja yang diterapkan. Ya, seperti itu. Ya, baik. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Mau Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini apa Pak? Berarti bisa ya Pak satu foto itu misalnya konsultasi biasanya kan saya lupa Pak. Ada yang biasa saya lupa foto gitu kan. Ya, ya. Ada sih fotonya Pak. Kadang satu kali ya gitu. Satu foto itu bisa untuk beberapa kegiatan gitu ya Pak ya. Nah, lalu Sama bajunya mentor sama, sih Pak. Pak. Bajunya sama. Nah, nanti Bapak Jadwalnya kalau bisa. Pak kebetulan satu hari. Oh ya ya ya. Nanti kan kalau hari lain bajunya beda-beda. Kalau konsultasinya hari Senin semua, berarti Senin seragamnya itu, Pak. Tapi kok foto posisi duduknya sama, Pak. Nah, ya itu kalau Bapak memang mau buat konsultasi itu misalnya per kegiatan itu satu-satu begitu ya. Satu kali konsultasi satu foto umpamanya, maka boleh saja Pak Leo nanti Bang Leo minta izin foto ulang saja, Pak. Tidak apa-apa. Foto ulang lagi, metadatanya dihapus gitu. Berarti minta foto ulang lagi Pak ya. Ya boleh saja sepanjang Iya. mentornya setuju ya. Enggak Kalau ya. enggak pun nanti yang penting foto itu Iya, Pak. dokumentasi inti kegiatannya apa gitu kan ya. Karena konsultasi itu kan penunjang saja kan Pak ya, lengkap saja. Gitu. Iya Pak. Nah, Oke Pak, makasih Pak. baik, ada lagi? Silakan. Ini filenya tak bagikan dulu ya. Nah, jadi kalau sudah ada yang bisa dipahami ya, kalau masih mau ada pertanyaan ya boleh saja ada yang ke Bu Dokter, ke
ke Bu Nurin. Nah, Bang Leo juga sudah masukin ya. Nah, Monica masih saya periksa dalam proses ya. Mudah-mudahan 1-2 hari sudah